Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Saya Juan Arfaizi dari Universitas Terbuka dengan nomor NIM 03056839. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai surat kuasa, berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, nota keberatan, tuntutan jaksa, nota pembelaan, dan amar putusan. Baiklah, materi pertama yaitu surat kuasa. Pengertian surat kuasa adalah dokumen yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang pemberi kuasa kepada advokat atau pihak lain penerima kuasa untuk bertindak mewakili kepentingannya dalam suatu tindakan hukum tertentu, baik pidana maupun perdata. Surat kuasa menegaskan keabsahan penasihat hukum untuk mendampingi klien pada tahap penyidikan, serta mewakili klien di persidangan untuk mengajukan upaya hukum. Tanpa surat kuasa khusus, advokat tidak sah bertindak dalam upaya hukum. Dalam pembuatan surat kuasa, kita melandaskan dasar hukum yang pertama yaitu pasal 1792 KUHP Perdata, mengatur definisi pemberian kuasa, persetujuan yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk mewakili dan melakukan suatu perbuatan hukum. Dasar hukum yang kedua adalah pasal 69 KUHP, yaitu hak tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang mengatur tentang kewenangan advokat. Dan yang keempat, HIR pasal 123 Perdata yang menegaskan bahwa kuasa wajib tertulis. Adapun fungsi dari surat kuasa, yang pertama legitimasi formal, yaitu membuktikan bahwa penerima kuasa berwenang bertindak atas nama klien. Fungsi yang kedua adalah jaminan perlindungan hukum, menjamin tersangka atau terdakwa tidak menjalani pemeriksaan sendiri. Yang ketiga, dasar administratif, diperlukan untuk akses berkas, mendampingi penyidikan, mengajukan permohonan dalam penangguhan dan penahanan, serta lain-lain. Fungsi yang keempat terakhir yaitu pembuktian di pengadilan, menunjukkan hubungan hukum antara klien dan pengacara. Dalam pembuatan surat kuasa terdapat unsur wajib surat kuasa. Yang pertama adalah identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa. Yang kedua, kedudukan hukum tersangka atau tergugat atau penggugat. Yang ketiga, jenis kewenangan, terdapat kuasa khusus atau kuasa umum, ruang lingkup wewenang, tanggal pembuatan, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, materai, dan bila badan hukum bisa menempelkan stempel perusahaan atau akte pendirian. Jenis-jenis surat kuasa yaitu ada surat kuasa umum, surat kuasa khusus, dan surat kuasa substitusi atau pelimpahan ke kuasa lain. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu berita acara pemeriksaan atau BAP. BAP adalah dokumen autentik yang dibuat oleh penyidik untuk mencatat secara resmi seluruh rangkaian tindakan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, tersangka, penahanan, atau barang bukti. BAP menjadi dasar penting dalam penyusunan dakwaan karena seluruh fakta awal tertuang di dalamnya. Dalam pembuatan berita acara pemeriksaan, kita memiliki dasar hukum. Yang pertama, pasal 79 sampai 95 KUHP yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan dan pembuatan berita acara. Dasar hukum yang kedua yaitu Perkap Polri nomor 14 tahun 2012. Perkap Polri nomor 14 tahun 2012 adalah peraturan internal Polri yang mengatur seluruh sistem manajemen penyidikan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Perkap ini memberikan standar operasional bagi penyidik dalam menangani tindak pidana, termasuk tata cara pembuatan berkas, BAP, SPDP, gelar perkara, hingga penyerahan tahap 1 dan tahap 2. Ada beberapa jenis dalam berita pemeriksaan acara, yaitu BAP penangkapan, BAP penahanan, BAP tersangka, BAP saksi, BAP ahli, BAP penggeledahan dan penyitaan, dan yang terakhir adalah BAP penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2. Setiap jenis BAP memiliki struktur baku yang berbeda-beda. Unsur penting dalam BAP yaitu yang pertama, identitas lengkap yang diperiksa dan yang memeriksa. Yang kedua, tanggal, jam, dan tempat pemeriksaan dilaksanakan. Yang ketiga, pertanyaan dan jawaban secara lengkap harus sesuai yang diucapkan pemeriksa. Yang keempat, penyataan bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan. Yang kelima, tanda tangan penyidik dan yang diperiksa. Dan yang terakhir adalah catatan tentang alat bukti yang muncul dari keterangan tersebut. Fungsi BAP yaitu sebagai dasar penilaian jaksa untuk menyatakan P21 atau P19, menjadi pedoman jaksa dalam membuat surat dakwaan. Yang ketiga, menjadi alat bukti di persidangan. Dan keempat, menjadi pedoman hakim untuk memeriksa kesesuaian keterangan di persidangan dan di penyidikan. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu surat dakwaan penuntut umum. Surat dakwaan adalah akta penuntut yang menguraikan fakta, unsur pasal, dan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan menentukan ruang lingkup pemeriksaan karena hakim hanya boleh memeriksa berdasarkan dakwaan. Dasar hukum dalam pembuat suratan dakwaan yaitu pasal 143 KUHP dan pedoman Jaksa Agung tentang penyusunan dakwaan yaitu Perja nomor 036 tahun 2011. Syarat formil surat dakwaan yaitu yang pertama, 1. Identitas lengkap terdakwa. Yang kedua, jaksa penuntut umum yang mengajukan dakwaan. Yang ketiga, tempat penyusunan dakwaan. Yang keempat, hari dan tanggal penyusunan dakwaan. Dan kelima, tanda tangan jaksa penuntut umum. Syarat material surat dakwaan yaitu uraian harus meliputi cermat, jelas, dan lengkap. Cermat yaitu unsur-unsur pasal terpenuhi. Jelas yaitu fakta terurai tidak berlembur. Yang ketiga, lengkap yaitu semua peran terdakwa diuraikan. Bentuk dakwaan yang pertama, bentuk dakwaan tunggal yaitu satu perbuatan atau satu pasal. Yang kedua, alternatif yaitu beberapa pasal atau pilih salah satu. Yang ketiga, bentuk dakwaan kumulatif yaitu beberapa perbuatan semua didakwa. Dan keempat, subsidiair yaitu berjenjang. Jika dakwaan satu tidak terbukti maka dibuktikan dakwaan berikutnya. Fungsi surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan pengadilan, membatasi kewenangan hakim, pedoman pembuktian bagi jaksa, dan penentu jenis putusan yang dapat dijatuhkan. Dan untuk materi selanjutnya yaitu nota keberatan atau eksepsi. Eksepsi adalah keberatan hukum yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap keabsahan surat dakwaan sebelum pemeriksaan saksi dimulai. Dasar hukum pembuatan surat eksepsi adalah pasal 156 KUHP. Ada beberapa jenis eksepsi. Yang pertama, eksepsi absolut atau kompetensi absolut. Contohnya, pengadilan tidak berwenang mengadili, misal bukan yurisdiksi pidana, melainkan perdata atau PT UN. Yang kedua, eksepsi relatif. Contohnya, kesalahan lokasi pengadilan. Yang ketiga,
eksepsi formil, yaitu dakwaan kabur. Yang kedua, dakwaan tidak lengkap. Selanjutnya, dakwaan tidak memenuhi syarat pasal 143 KUHP. Dan yang jenis eksepsi yang terakhir adalah eksepsi material, yaitu perbuatan bukan tindak pidana. Tujuan eksepsi adalah menguji keabsahan dakwaan. Jika dikabulkan, dakwaan batal dan pemeriksaan dihentikan. Dan selanjutnya, melindungi hak terdakwa dari proses tidak sah. Selanjutnya, surat tuntutan penuntut umum. Surat tuntutan penuntut umum adalah kesimpulan yuridis penuntut umum yang berisi analisis seluruh bukti di sidang, pembuktian unsur pasal, alasan pemindanaan, dan tuntutan pidana. Dasar hukumnya yaitu pasal 182 KUHP. Dalam pembuatan surat penuntut umum yaitu struktur umum surat tuntutan. Struktur umum surat tuntutan ada beberapa bagian. Yang pertama, pembukaan. Dasar hukum penuntutan. Yang kedua, fakta persidangan, ringkasan keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti. Yang ketiga, pembuktian unsur-unsur pasal, yaitu analisis logis dan sistematis. Yang keempat, hal-hal yang memberatkan, contoh merugikan negara, residivis, dan perbuatan sadis. Yang kelima, hal-hal yang meringankan, misal sopan, mengakui perbuatan, dan belum pernah dihukum. Dan yang terakhir adalah tuntutan pidana, yaitu bisa berupa penjara, denda, perampasan barang bukti, dan lain-lain. Fungsi surat tuntutan adalah acuan akhir bagi hakim sebelum memutus, menunjukkan argumentasi jaksa bahwa unsur delik telah terbukti, dan yang terakhir memberikan rekomendasi berat ringannya pidana. Selanjutnya yaitu surat nota pembelaan atau pledoi. Nota pembelaan adalah dokumen yang berisi pembelaan terdakwa, penasihat hukum terhadap tuntutan jaksa dengan menggunakan argumentasi hukum, bantahan fakta, teori hukum, dan yuridensi, serta pembelaan moral dan pribadi. Dasar hukum nota pembelaan yaitu pasal 182 ayat 1 huruf C KUHP. Dalam pembuatan surat pembelaan ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu posisi terdakwa dan alasan penyusunan pembelaan. Yang kedua, analisis fakta persidangan, yaitu menjelaskan kronologi kejadian versi terdakwa. Yang ketiga, bantahan terhadap analisis jaksa, yaitu ketidaksesuaian keterangan saksi, fakta yang diabaikan jaksa. Yang keempat, analisis yuridis, yaitu ketidakterpenuhannya unsur pasal. Yang kelima, hal-hal yang meringankan, yaitu kondisi keluarga, motif, dan riwayat hidup, serta pemohonan akhir, yaitu mohon bebas, lepas dari segala tuntutan atau keringanan. Fungsi surat pembelaan adalah atau nota pembelaan menjadi pembanding bagi hakim terhadap tuntutan jaksa. Yang kedua, memastikan prinsip audi et alteram partem, yaitu hak untuk didengar. Ketiga, menjadi dasar putusan yang lebih ringan, bahkan pembebasan. Materi selanjutnya yaitu amar putusan pengadilan. Amar putusan adalah bagian terpenting dari putusan hakim yang menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan. Kedua, dijatuhi pidana atau dibebaskan, nasib barang bukti, biaya perkara, dan perintah penahanan. Dasar hukum amar putusan pengadilan yaitu pasal 191 KUHP, pasal 193 KUHP, dan pasal 197 KUHP. Jenis putusan yang pertama yaitu bebas atau prinjesprak, yaitu unsur delik tidak terbukti. Yang kedua, lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu perbuatan terbukti namun bukan tindak pidana. Yang ketiga yaitu pemindanaan, yaitu terdakwa terbukti dan dijatuhi pidana. Ada beberapa
isi dalam amar putusan yang pertama menyatakan terbukti atau tidak terbukti, menjatuhkan pidana jika terbukti, menyatakan bebas jika tidak terbukti, menetapkan barang bukti, menetapkan perintah penahanan, dan menetapkan biaya perkara. Fungsi amar putusan yaitu menutup seluruh rangkaian proses pengadilan, menjadi dasar eksekusi jaksa, menjamin kepastian hukum, dan menjadi titik awal upaya hukum atau banding serta kasasi. Demikianlah beberapa materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf jika masih ada kekeliruan, kesalahan, serta kekurangan dalam penyampaian ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.